Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dia Astuti. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengerjakan soal uji kompetensi keahlian untuk manajemen perkantoran, yaitu cara membuat notular rapat yang baik dan benar. Ini adalah lembar soal yang akan kita kerjakan, masih sama dengan lembar soal yang pada video yang lalu sudah kita kerjakan, yaitu membuat surat undangan rapat. Kita coba pahami kembali pada soal di halaman pertama dari lembar soal praktek kejuruan manajemen perkantoran untuk penugasan perorangan dengan judul tugas pengelolaan rapat. Pada soal ini dituliskan pada bagian petunjuk umum, yaitu Anda adalah staf administrasi dari PT Cahaya Berlian Jalan Simpang Raya nomor 85 Probolinggo, Jawa Timur. Pimpinan Anda bernama Bima Agung Prasaja sebagai direktur. Pada bagian kedua, langkah kerja di sini dituliskan dalam rangka mempersiapkan kerjasama dalam pembangunan proyek gedung perkantoran tahun 2025 dengan PT Bina Insan Mandiri, maka perlu diadakan rapat persiapan. Dan seterusnya tidak usah saya bacakan ya. Kemudian di bagian paling bawah di sini, untuk itu pimpinan meminta untuk segera membuat surat undangan rapat dan dikirim melalui email peserta rapat. Nah, untuk yang ini kita sudah mengerjakan pada video yang lalu, yaitu membuat surat undangan rapat. Kita lanjut ke bagian di bawahnya. Adapun jalannya rapat sebagai berikut. Pimpinan rapat, selamat pagi rekan-rekan dan seterusnya ya. Ini pada halaman pertama. Berikutnya di sini pada halaman yang kedua, ini merupakan kelanjutan dari naskah percakapan selama rapat berlangsung. Nah, ini tidak usah saya bacakan, kita perhatikan saja. Nah, inilah dialog dari percakapan selama rapat berlangsung atau jalannya rapat ya, seperti yang ada pada naskah di halaman yang kedua ini. Baik, kita akan lanjut pada halaman yang ketiga. Kita langsung pada bagian yang paling akhir, di baris paling akhir ya. Di sini hasil yang diharapkan: 1. Agenda rapat tersusun dengan baik. 2. Undangan rapat tersusun dengan baik. 3. Prinsip bukti pengiriman email. 4. Notular rapat tersusun dengan baik. Nah, pada video kali ini kita akan membahas atau mengerjakan tugas yang keempat, yaitu membuat notular rapat. Nah, seperti ini soal yang akan kita kerjakan. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Silakan simak dan tonton video ini sampai selesai. Namun sebelumnya mohon dukungannya terlebih dahulu, tentu saja dengan like, share, komen, dan juga subscribe agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih untuk semuanya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim atau dengan doa sesuai dengan keyakinan masing-masing, mari kita mulai mengerjakan soal membuat notular rapat. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan membuka lembar kerja Microsoft Word. Saat ini lembar kerja Microsoft Word sudah kita tampilkan, dan hal pertama juga yang akan kita lakukan untuk mulai mengerjakannya, kita akan membuat pengaturan-pengaturan terlebih dahulu pada lembar kerja ini. Yang pertama, kita akan melihat pada bagian layout yang ada di fitur yang ada di atas sini ya. Kita lihat layout di sini, klik. Kemudian kita lihat size-nya. Kita menggunakan ukuran A4. Nah, di sini A4. Kemudian untuk marginnya kita menggunakan normal saja seperti ini. Ini sudah default. Kemudian pada sisi sebelah kanan di tengah sini ada spacing atau paragraf. Untuk spacingnya ini untuk before dan after-nya kita nolkan semuanya seperti ini. Jangan sampai ini after atau before-nya lebih dari 0 karena itu akan merubah
jarak baris nantinya. Seperti itu. Kemudian untuk jarak baris yang akan kita gunakan, pertama kali kita akan membuat kop surat ya. Maka jarak barisnya adalah jarak baris 1. Kita masuk kembali ke fitur home. Nah, di sini jarak barisnya kita klik. Nah, kita pakai yang 1,0. Nah, sudah selesai. Kemudian jangan lupa juga untuk hurufnya kita standarnya adalah Times New Roman ukuran 12. Nah, seperti ini. Ini sudah siap kita kerjakan. Maka kemudian kita akan mengetikkan kop surat atau kop lembaga pada naskah ini. Namun sebelum lupa, kita akan menyimpan terlebih dahulu lembar kerja ini. Kita akan masuk ke fitur file yang ada di atas sini. Kemudian ini kita klik. Dan kita akan save as. Kita klik tombol yang ada di sini, save as. Dan kita tempatkan di tempat yang kemarin sudah kita buat untuk pekerjaan membuat undangan rapat ya. Kita kemarin sudah mengerjakan di sini. Nah, ini kemarin kita sudah membuat tugas surat undangan. Selanjutnya kita akan tuliskan atau kita beri nama tugas ini adalah tugas notula rapat. Misalnya seperti ini. Enter. Lembar kerja ini sudah tersimpan dengan nama tugas notula rapat. Kita buka lembar soal untuk mulai mengerjakan pada bagian kop lembaga. Kita lihat pada bagian 1 petunjuk umum. Di sini kita dapatkan untuk kop lembaganya dimulai dari kalimat atau kata yang ada di sini. Ini saya akan coba blok sampai di sini. Nah, ini nanti akan kita jadikan sebagai kop lembaga. Saya akan copy paste saja ya dari sini. Dari nama lembaga sampai ke nomor telepon. Ini saya copy, kemudian akan saya salin. Kita salin ya ke lembar kerja kita. Kita akan salin di sini langsung copy paste ya, tadi sudah di copy, kemudian di sini tinggal di klik kanan kemudian paste. Kita pakai yang ini boleh, pakai yang ini juga boleh ya, atau pakai yang ini silakan. Kita akan pakai yang ini. Kemudian ini sudah sesuai dengan huruf yang ada di sini ya. Dan di bagian masing-masing kita akan bagi menjadi 3 bagian. Dari nama lembaga, kemudian nama jalan, nomor gedung, nama kota, ini kita enter. Nah, dari sini untuk formatnya ini kita pakai centering ya. Nah, di sini kemudian Jalan Simpang Raya nomor 85 Probolinggo Jawa Timur. Ini boleh kita enter dari sini. Kita jadikan sebagai baris ketiga. Nah, seperti ini untuk bagian kop lembaga. Pada bagian nama lembaga ini boleh kita perbesar hurufnya sampai pada 16 misalnya seperti ini, boleh juga kita blok. Jadinya seperti ini. Kemudian kita enter dan kita ketik saja tanda sama dengan 3 kali untuk membuat garis pembatas. Ini hal yang paling mudah yang bisa kita lakukan ya. Kemudian di enter. Nah, ini sudah jadi garis pembatas. Dari sini kemudian kita enter lagi sebanyak 3 kali. 1, 2, 3 dan kita akan tuliskan judul dari naskah ini yaitu notula rapat. Judul notula rapat sudah selesai kita ketikkan. Ini boleh kita perbesar ya sampai dengan ukuran misalnya kita samakan dengan nama lembaga tadi yaitu 16. Dari sini kemudian kita enter dan yang di sini kita kembalikan ke 12 lagi ya. Nah, di sini kita enter lagi sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Nah, dari sini kemudian kita mulai membuat identitas dari notula ini, yaitu terdiri dari kapan notula ini atau rapat ini diselenggarakan, waktunya, kemudian juga tempatnya di mana, kemudian siapa yang hadir dan tidak hadir, kemudian juga agenda rapatnya apa saja. Seperti itu kita akan ketikkan di bagian yang di sini.
Pada bagian identitas di sini, saya lebih suka menggunakan tabel ya. Kita akan coba masuk ke insert. Sini kita akan bikin tabel, kita akan buat tabel. Kemudian di sini untuk tabelnya kita buat sebanyak 3. Kemudian ke bawahnya itu nanti menyesuaikan. Nah, kemudian di masing-masing ini akan kita isi, di sini adalah judul dari masing-masing baris. Kemudian di sini akan kita beri tanda sama dengan ini, kita pendek ya. Kemudian yang di sini ini boleh kita panjangkan. Nah, seperti ini. Dan yang di sini ini kita beri tanda titik 2 seperti ini. Kemudian langsung saya akan copy seperti ini. Nah, ini cara kerja saya yang saya anggap paling gampang saya kerjakan ya. Kemudian pada masing-masing baris di sini, kalau misalnya ini nanti kurang, kita tinggal tambahkan barisnya atau kita kurangi seandainya kelebihan ya. Kemudian ini tadi saya tambahkan lagi. Seperti ini ya, ini adalah cara saya. Namun seandainya nanti teman-teman membuat atau memiliki cara yang berbeda silakan, tetapi pada dasarnya adalah sama, yaitu bahwa pada bagian ini kita akan menuliskan nama atau identitas dari notula rapat ini ya. Baik, ini akan saya ketikkan. Judul pada masing-masing baris sudah selesai kita ketikkan seperti ini ya. Pada baris pertama hari dan tanggal, kemudian waktu, tempat, jumlah peserta seharusnya berapa, kemudian hadir berapa, tidak hadir berapa, kemudian acara rapat. Ini yang akan kita cantumkan di bagian judul dari notula ini ya. Bagian kepala maksudnya. Kemudian di sini ada kelebihan baris, ini boleh kita buang ya. Delete row. Nah, seperti ini. Kemudian berikutnya pada sisi sebelah kanan yang ada di sini akan kita isi sesuai dengan yang ada di dalam naskah soal. Ini akan kita buat lurus pasak kiri aja. Nah, seperti ini. Kita lihat hari tanggalnya kapan, waktu, tempat, jumlah peserta. Ini boleh kita melihat pada surat undangan yang sudah pernah kita buat sebelumnya ya. Kita tinggal copy paste dari sana, kemudian kita masukkan ke sini. Baik, untuk hari, tanggal, waktu, tempat, jumlah pesertanya berapa, kita akan kembali lihat pada naskah soal. Di dalam naskah soal, kita akan melihat data-data atau identitas tersebut pada bagian langkah kerja. Kapan rapat itu dilaksanakan? Kita bisa lihat di sini pada 15 September 2025. Kemudian tempatnya di ruang meeting eksekutif Hotel Palem pada pukul 10 sampai dengan selesai. Nah, ini akan kita jadikan isian pada kolom yang barusan sudah kita buat. Kemudian peserta rapatnya kita bisa hitung di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 ditambah kalian sebagai notulis ya. Berarti ada 7. Berarti untuk peserta rapatnya adalah 7 orang. Seperti itu ya. Kita akan ketikkan. Kemudian untuk acara rapatnya kita melihat di sini. Persiapan kerjasama dalam pembangunan proyek gedung perkantoran tahun 2025 dengan PT Bina Insan Mandiri. Ini boleh kita ketikkan di bagian acara rapat. Baiklah, sekarang kita akan masukkan ke lembar kerja yang sudah kita siapkan tadi. Isian dari identitas notula rapat ini pada masing-masing baris sudah kita tuliskan sesuai dengan yang ada data-datanya atau informasinya pada naskah soal tadi. Kita akan lihat di sini untuk hari dan tanggal Senin 15 September 2025. Karena di dalam kalender tanggal 15 September itu adalah hari Senin, maka di sini harus kita tuliskan hari Senin. Jadi untuk menentukan ini hari apa, maka kita harus melihat pada kalender. Kemudian untuk waktu pelaksanaannya itu kita tuliskan di sini 10 sampai 12. Tapi ini opsional ya untuk waktu selesainya. Ini menyesuaikan. Kalian boleh menghitung masing-masing item di agenda pelaksanaan rapat tadi, pembicaraan masing-masing di naskah tadi, itu boleh kalian beri atau beri waktu ya. Maksudnya beri waktu pada masing-masing pembicaraan. Sehingga nanti butuh waktu berapa menit masing-masing dan hasilnya untuk penutupannya nanti jam berapa. Itu kita tuliskan. Tapi di sini saya coba tuliskan 12.00, ini hanya opsional saja.
Kemudian untuk ruang meeting, tempatnya ruang meeting di sana sesuai dengan yang ada di naskah soal. Kemudian jumlah pesertanya tadi sudah kita hitung adalah 7 orang. Kemudian acara rapatnya persiapan rencana pembangunan gedung perkantoran di kawasan Python Probolinggo seperti ini. Kemudian kalau ini sudah selesai seperti ini, bagian yang ini saya akan berikan hilangkan garis-garisnya. Nah, ini saya akan buat tanpa garis. Kita buat seperti ini. Nah, ini yang saya maksudkan, ini adalah trik saya saja. Kalau misalnya kalian menggunakan trik yang lain silakan. Ini yang saya anggap paling gampang, paling mudah untuk dikerjakan. Karena ini tadi copy paste dari dari PDF ya, ini hurufnya berubah. Ini kita ganti hurufnya menggunakan Times New Roman. Kemudian ukurannya 12. Jadi ini kita perbaiki ya, kita edit. Untuk pasak kirinya ini boleh kita geser agak ke tengah seperti ini. Kemudian pada bagian yang ini kita tengahkan. Nah, jadinya seperti ini. Boleh kita perpanjang lagi pada bagian yang ini juga boleh seperti ini. Nah, ini sudah selesai kita kerjakan pada bagian kepala dari notula rapat ini. Dari sini kemudian kita boleh tambahkan garis pembatas lagi. Kita cukup ketikkan 3 kali tanda sama dengan 1, 2, 3, kemudian enter. Dan jadilah dia garis pembatas untuk masuk ke bagian badan notula rapat. Untuk mulai mengerjakan bagian badan dari notula ini, kita akan buka kembali lembar naskah soal. Kita akan melihat kembali lembar soal ini untuk mengerjakan pada bagian badan notula rapat. Kita langsung masuk pada bagian jalannya rapat. Kita akan geser soal ini. Nah, di sini adapun jalannya rapat sebagai berikut. Nah, ini akan kita salin mulai dari sini. Kita akan salin saja langsung agar memudahkan pekerjaan kita. Nah, kita salin mulai dari sini, kita copy, kemudian kita salin ke lembar pekerjaan kita. Jadi ini maksudnya hanya untuk memudahkan mengerjakan saja. Jadi kita langsung copy paste saja ya. Kita langsung masuk ke lembar kerja yang sudah kita siapkan tadi. Nah, pekerjaan kita akan salin di sini. Ini kita enter dulu sebanyak 3 kali. Nah, seperti ini. Dan kita salin. Klik kanan, kemudian kita pakai yang ini saja. Nah, seperti ini, karena ini tadi centering, kita jadikan, kita rubah menjadi justify. Nah, ini seperti ini hasilnya. Berikutnya, untuk adapun jalannya rapat sebagai berikut, ini boleh kita hapus atau boleh kita jadikan sebagai judul. Opsional ya, misalnya seperti ini, jalannya rapat, titik 2. Boleh seperti ini saya buat huruf kapital, seperti ini boleh tidak, boleh dihapus, boleh tidak ya. Berikutnya, di bagian pertama pada naskah notula biasanya adalah acara yang pertama, yaitu acara pembukaan. Ini saya akan pinggirkan. Yaitu pembukaan, saya akan ketikkan A pembukaan, misalnya pakai huruf kapital. Pembukaan seperti ini saya coba geser. Seperti ini ya. Berikutnya, di sini, mulai dari sini, pimpinan rapat, selamat pagi rekan-rekan, hari ini sampai pada perencanaan teknis. Nah, sampai sini. Ini saya akan enter. Nah, sebentar. Nah, ini akan menjadi kalimat pembukaan, tetapi tidak seperti ini apa adanya, harus kita edit terlebih dahulu. Misalnya, rapat dibuka oleh pimpinan rapat dengan ucapan salam. Nah, seperti itu. Kita akan ganti redaksi kalimatnya di sini. Misalnya, pimpinan rapatnya. Jadi di sini ada kalimat yang kita edit.
Saya luruskan di bawahnya kata pembukaan. Rapat dibuka oleh pimpinan rapat. Siapa pimpinan rapatnya? Boleh kita isikan nama orangnya. Nah, untuk memudahkan lagi supaya kita tidak bolak-balik ke lembar naskah soal, kita akan kopikan dulu terlebih dahulu di sini untuk nama-nama orang-orang yang ada di sini sehingga memudahkan cara kita mengerjakan. Kita akan scroll ke atas lagi dari lembar naskah soal ini. Nah, ini yang saya maksudkan yaitu pada bagian ini, peserta rapat. Nah, ini saya akan coba copy paste, kemudian kita salin ke naskah lembar kerja kita. Saya akan coba tempatkan di bagian bawah saja ya. Nah, kita letakkan di sini. Saya salin di sini. Ini untuk melihat nama-nama dari orang ini secara lengkap. Seperti itu. Pimpinan rapat tadi yang kita butuhkan adalah pimpinan rapat yaitu Bapak Bima Agung Prasaja selaku Direktur Proyek. Nah, ini saya coba copy paste. Saya letakkan di kalimat yang ini tadi. Rapat dibuka oleh pimpinan rapat. Ini saya letakkan di sini. Yaitu, misalnya saya tambahkan kata. Yaitu Bapak Agung Bima Prasaja selaku Direktur Proyek. Nah, ini. Dengan ucapan salam. Ini kita hapus. Seperti ini. Kemudian ini ada yang belum lagi. Rapat dibuka oleh pimpinan rapat yaitu Bapak Bima Agung Prasaja selaku Direktur Proyek. Boleh ini kita tambahkan. Selaku Direktur Proyek. Dibuka jam berapa? Rapatnya jam 10 misalnya. Kemudian ada acara registrasi, agenda registrasi sebelum acara rapat dimulai misalnya sekitar 20-30 menit. Sehingga nanti rapatnya ini dibuka pada pukul 10 berapa menit. Boleh kita tambahkan ya. Misalnya kita tambahkan di sini. Rapat dibuka pada pukul, misalnya begitu, 10.15 WIB. Misalnya seperti ini. Kemudian untuk pukul ini boleh di sini, boleh di setelah ucapan salam, ini boleh opsional. Silakan kalian berkreasi. Saya coba perbesar ya, ini agak. Nah, baik. Nah, rapat dibuka pada pukul 10.15 WIB oleh pimpinan rapat, yaitu Bapak Bima Agung Prasaja selaku Direktur Proyek dengan ucapan salam. Nah, kemudian dari sini, ini boleh kita enter, kita ganti alinea. Untuk bentuknya boleh menggunakan bentuk lurus, boleh menggunakan bentuk setengah lurus seperti itu. Seperti ini juga boleh. Kita juga boleh jadikan ini sebagai sebagian poin-poin pembicaraan juga boleh, silakan. Hari ini kita akan membahas rencana pembangunan gedung perkantoran di kawasan Python. Nah, dari sini kita rubah. Di sini ada kata kita. Ini kita ganti ya. Pada rapat ini, nah jadi hari ini kita hapus pada rapat ini, atau pada rapat yang akan membahas. Nah, sehingga di sini kita mulai dari sini menghapusnya. Pada rapat yang akan membahas rencana pembangunan gedung perkantoran di kawasan Python Probolinggo ini, kita tambahkan ini di sini. Kemudian koma. Target proyek ini harus selesai dalam waktu 18 bulan. Nah, jadi ini kita sambungkan pada rapat yang akan membahas rencana pembangunan gedung perkantoran di kawasan Python Probolinggo ini diharapkan target proyek selesai dalam waktu 18 bulan. Jadi di sini kita boleh tambahkan. Diharapkan target proyek harus selesai dalam waktu 18 bulan. Titik. Berikutnya, saya ingin mendengar laporan dari masing-masing divisi terlebih dahulu. Ini boleh kita
hapus, boleh kita rubah redaksinya. Sehubungan dengan itu, maka pada rapat ini boleh kita ganti dari sini. Sehubungan dengan itu, diminta laporan dari masing-masing divisi. Nah, ini terlebih dahulu ini dihapus. Kemudian yang ini kita hapus juga. Nah, jadi seperti ini. Rapat dibuka pada pukul 10.15 WIB oleh pimpinan rapat yaitu Bapak Bima Agung Prasaja selaku Direktur Proyek dengan ucapan salam. Pada rapat yang akan membahas rencana pembangunan gedung perkantoran di kawasan Paiton Probolinggo ini, diharapkan target proyek harus selesai dalam waktu 18 bulan. Sehubungan dengan itu, diminta laporan dari masing-masing divisi. Nah, seperti ini sudah selesai. Kemudian, pada bagian yang di sini, ini boleh direnggangkan seperti ini. Atau kalau misalnya kita mau menggunakan bentuk setengah lurus, ini kita gunakan bentuk setengah lurus seperti ini, tetapi ini tidak kita renggangkan. Nah, jadi untuk pekerjaan itu opsional, kalian boleh menggunakan setengah lurus, boleh menggunakan bentuk lurus. Ini saya rubah menjadi bentuk lurus saja, karena menggunakan pekerjaan kita. Oke. Kemudian yang ada di sini ini tidak saya enter, kita sambungkan saja langsung dari sini. Nah, ini untuk bagian pembukaan. Berikutnya setelah acara pembukaan, di sini sehubungan dengan itu diminta laporan dari masing-masing divisi. Maka acara yang kedua setelah pembukaan adalah laporan divisi. Nah, di sini kita akan ketikkan B, laporan divisi. Saya luruskan. Ini laporan divisi. Kemudian di sini kita lihat ini ada Bapak Andi, kemudian ada Ibu Anita. Ini saya akan beri nomor pakai numbering ya. Kita beri nomor pakai numbering. Misalnya kita pakai yang ini. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian ada berikutnya ada Ibu Anita. Ini juga saya buat numbering juga seperti ini. Berikutnya ada, kita lihat lagi ada Bapak Andi. Kita numbering juga seperti ini. Ada 1, 2, 3. Setiap ada kata nama orang kemudian diberi tanda titik 2, itu kita beri numbering. Seperti ini. Berikutnya ada Bapak Andi lagi. Di sini kita beri numbering lagi. Itu. Kemudian ada Ibu Fitri, kita beri numbering lagi. Berikutnya ada Ibu Anita. Semuanya sudah selesai, kita beri numbering ya. Ini untuk memudahkan kita mengedit saja ya. Ini sebagai trik saya mengerjakan. Baik, kita lanjut, kita naik lagi, scroll ke atas. Laporan divisi ada dimulai dari nomor 1, Bapak Andi. Siapa Bapak Andi? Nah, Bapak Andi ini kita edit redaksinya. Kita lihat lagi di daftar nama peserta Bapak Andi. Andi Wijaya, manajer operasional. Nah, ini kita kopas dari sini, Andi Wijaya, manajer operasional. Copy, kemudian kita tempatkan di sini. Laporan yang pertama ini kita enter, dan kita tempatkan di sini. Andi Wijaya, manajer operasional. Misalnya yang di sini, laporan yang pertama disampaikan oleh manajer operasional, ini kita letakkan di sini. Seperti ini. Kemudian ini tidak kita beri number. Nah, seperti ini. 1, laporan dari manajer operasional. Disampaikan oleh Bapak Andi Wijaya. Nah, di sini kita tambahkan kalimat, kita rubah redaksinya ya. Bapak Andi Wijaya. Nah, ini kita hapus. Hal-hal sebagai berikut, misalnya.
titik 2, enter. Kemudian kita boleh menggunakan kalimat uraian, boleh menggunakan bullet labeling yang misalnya ini, atau misalnya ini, silakan kalian pilih opsional ya. Kita coba pakai ini, kita minggirkan, kita luruskan dengan, nah seperti ini. Terima kasih Pak Bima, ini tidak usah, ini kita hapus. Kemudian, nah, perencanaan teknis sudah 90% selesai. Nah, jadi manajer ya, laporan divisi 1 manajer operasional disampaikan oleh Bapak Andi Wijaya hal-hal sebagai berikut. Perencanaan teknis sudah 90% selesai. Kemudian ini di enter, tim kami telah menyusun desain struktural dan arsitektur sesuai standar, dan ini kita enter. Kemudian tantangan ini kita enter. Nah, seperti ini. Sehingga ada beberapa poin yang disampaikan dalam laporan ini. Misalnya, kita coba lihat redaksi kalimatnya. Perencanaan teknis sudah 90% selesai. Kemudian tim kami telah menyusun desain struktural dan arsitektural sesuai standar. Ini kita coba, tim kami ini kita ganti redaksinya. Tim telah menyusun. Kaminya kita hilangkan. Tim telah menyusun desain struktural dan arsitektural sesuai standar. Kemudian kami ini juga kita hapus. Tim juga sedang memfinalisasi. Nah, ini juga kita ganti tim. Sedang memfinalisasi perizinan dengan dinas terkait. Ini kita kasih koma atau titik koma ya. Seperti ini juga kita ganti dengan titik koma, misalnya begitu. Yang di sini juga kita ganti dengan titik koma. Berikutnya, tantangannya saat ini adalah memastikan pengadaan mineral sesuai jadwal untuk memulai tahap. Ini tanda kutipnya kita hapus, seperti ini. Ini udah selesai. Berikutnya ada kalimat lagi, pimpinan rapat, baik itu penting Ibu Anita, bagaimana dengan alokasi anggaran, apakah sudah disesuaikan dengan kebutuhan proyek. Nah, ini kita hapus, tidak usah kita catat pembicaraannya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan edit untuk laporan yang kedua, yaitu Ibu Anita. Untuk nama Ibu Anita, ini kita lihat kembali pada daftar nama peserta rapat. Di sini Ibu Anita, manajer keuangan, ini kita kopas. Ini kita copy. Kemudian kita letakkan di tempat yang di sini sama seperti yang pada laporan yang pertama, yaitu manajer operasional di sini. Ini kita letakkan di sini. Misalnya seperti ini. Manajer keuangannya ini kita letakkan di depan. Kemudian ini kita enter. Seperti ini. Disampaikan oleh Ibu Anita, jadi sama hampir mirip ya dengan yang pertama tadi. Kita tambahkan kata atau kalimat di sini. Disampaikan oleh Ibu Anita Sari. Nah, ini kita hapus yang tadi. Kemudian untuk berikutnya, ini boleh kita juga menggunakan bullet seperti yang ada pada poin 1 ini, atau boleh juga menggunakan uraian seperti ini, langsung. Ya, misalnya, disampaikan oleh Ibu Anita Sari bahwa, nah ini kita tambahkan kata bahwa, kemudian ini tanda petiknya, ini kita hapus, kita tambahkan kata bahwa anggaran, ini kita gunakan huruf kecil, bahwa anggaran sudah disusun berdasarkan estimasi kebutuhan material, tenaga kerja, dan peralatan. Nah, ini kita gunakan seperti yang ada di sini, seperti yang ada di dalam soal. Kalimat berikutnya, namun kami melihat. Nah, kata kami di sini kita ganti. Namun masih terlihat. Nah, itu kita coba ganti redaksinya seperti itu. Ya, kita coba ganti. Namun masih terlihat ada kenaikan harga bahan baku sekitar 10% dibandingkan tahun lalu. Dan di sini ada kata kami lagi. Kata kami kita ganti lagi. Sehubungan dengan itu, nah, ini kita ganti. Sehingga nyambung antara kalimat yang satu dengan kalimat yang berikutnya. Sehubungan
Dengan itu, mungkin perlu merevisi anggaran untuk mengantisipasi hal ini, atau boleh menggunakan hal tersebut. Kita ganti dengan hal tersebut. Titik. Nah, sudah selesai sampai di sini untuk laporan dari manajer keuangan. Berikutnya di bawahnya ada kalimat pimpinan rapat terima kasih revisi anggaran harus segera selesai minggu ini. Nah, ini boleh kita cantumkan di sini. Selanjutnya pimpinan menanggapi agar, nah ini boleh kita tambahkan di sini. Ini untuk tempatnya boleh kita letakkan agak ke lurus dengan yang di sini ya. Ini boleh menggunakan tanda violet juga boleh. Misalnya seperti ini. Pimpinan menanggapi agar anggaran, revisi anggaran ini diganti. Nah, seperti ini. Agar revisi anggaran, revisinya ini kita huruf kecil, segera selesai minggu ini. Nah, sampai di sini ya. Kemudian selanjutnya ini boleh kita hapus. Boleh ya. Ini Pak Andi, apakah Anda sudah memiliki rencana? Ini boleh kita hapus. Nah, sampai di sini. Nah, selesai sudah. Nah, jadi kelihatan ya ada tanggapan dari apa yang disampaikan di sini. Berikutnya yang ketiga. Nah, kita masuk ke bagian yang ketiga. Nomor 3 atau Bapak Andi ini ya, kita coba lihat kalimat di sebelumnya tadi, pimpinan rapat menanggapi agar revisi anggaran harus segera selesai minggu ini. Kemudian tadi di sini ada kalimat lagi, saya coba ulang ya. Saya coba ulang. Nah, di sini, Pak Andi, apakah Anda sudah memiliki rencana mitigasi terkait kenaikan harga bahan baku? Nah, sepertinya kalimat ini adalah kalimat sebagai acara yang berikutnya, yaitu pandangan umum atau pendapat, penyampaian pendapat dan pertanyaan. Maka berarti pada poin yang ketiga ini, setelah ini, kita sudah masuk ke sesi agenda atau acara berikutnya. Seperti itu ya. Nah, ini saya coba, ini saya enter ya. Saya coba enter dulu. Nah, seperti ini. Kemudian ini saya kesampingkan. Nah, seperti ini. Yang ini tadi sudah seperti ini. Kemudian di sini berarti adalah, nah, kita buat acara yang berikutnya tadi, acara pertama pembukaan, kemudian yang kedua laporan revisi. Ini saya coba tebalkan ya. Ini saya coba tebalkan, ini juga saya coba tebalkan. Kemudian yang ketiga pandangan umum atau yang C. Nah, di sini C, pandangan umum. Nah, seperti ini. Ini saya coba pinggirkan juga, lurus pasak kiri ya maksudnya. Kemudian saya tebalkan. Nah, untuk pandangan umum, di sini ini untuk poin-poinnya sudah tidak lagi kelanjutan dari angka yang ada di sini 1, 2. Jadi untuk laporannya ada 2, laporan dari manajer operasional dan manajer keuangan. Sedangkan yang ketiga, keempat, kelima, dan keenam ini sudah masuk ke bagian pandangan umum. Nah, di sini saya akan coba ganti nomornya atau numberingnya di sini kita ganti dengan restart at, nah, mulai dari angka 1 lagi. Nah, seperti ini. Kemudian redaksinya kita akan rubah lagi. Berikutnya ini, Pak Andi, apakah Anda sudah memiliki rencana mitigasi terkait kenaikan harga bahan baku? Nah, ini boleh kita hapus ya. Ini untuk pandangan umumnya dimulai dari Pak Andi. Nah, Pak Andi ini redaksinya akan kita rubah. Bapak Andi, di sini akan kita beri kalimat menanggapi pertanyaan dari pimpinan rapat. Nah, berkaitan dengan rencana mitigasi. Nah, ini kita coba masukkan ke bagian yang ada di sini. Nih ya, saya coba ini masukkan. Ini saya coba masukkan ke sini. Nah, seperti ini. Menanggapi gitu ya. Seperti menanggapi pertanyaan dari pimpinan rapat, Bapak Andi, atau menanggapi pertanyaan dari pimpinan rapat mengenai, ini mengenainya belum kita tuliskan ya.
mengenai rencana mitigasi terkait kenaikan harga bahan baku. Nah, ini di sini kita beri tanda koma. Bapak Andi menyampaikan bahwa, nah ini kita mulai lagi dari sini mengedit ya. Bapak Andi menyampaikan bahwa kata kami ini sudah bisa kita hapus. Ini kita hapus dari sini. Bahwa Bapak Andi, sebentar ini tadi kehapus juga ya. Bapak Andi menyampaikan bahwa masih mencari alternatif supplier dan material dengan harga lebih kompetitif, tetapi tetap sesuai dengan standar kualitas. Selain itu juga, nah ini kita ganti juga, mempertimbangkan pembelian material dalam jumlah besar untuk mendapatkan potongan harga. Tanda kutipnya kita hapus. Nah, seperti ini untuk pandangan umum. Kemudian yang ini tadi kalimat ini, nah ini kita buang saja. Nah, seperti ini pandangan umum yang pertama. Menanggapi pertanyaan dari pimpinan rapat mengenai rencana mitigasi terkait kenaikan harga bahan baku, Bapak Andi menyampaikan bahwa masih mencari alternatif supplier dan material dengan harga lebih kompetitif tetapi tetap sesuai standar kualitas. Selain itu juga mempertimbangkan pembelian material dalam jumlah besar untuk mendapatkan potongan harga. Nah, ini itu untuk pandangan umum yang pertama. Kemudian berikutnya ada lagi kalimat pimpinan rapat, langkah yang bagus. Bagaimana dengan tim proyek di lapangan? Apakah tenaga kerja dan alat berat sudah tersedia? Nah, ini kita lihat di sini lagi. Ya, ini yang kedua. Tanggapan yang kedua, tim proyek sudah siap. Ini juga bisa kita masukkan ke bagian yang pertama di sini. Sebetulnya ini masih sama-sama Bapak Andi. Yang ini Bapak Andi, yang ini juga Bapak Andi. Ini boleh kita masukkan dari sini. Nah, seperti ini. Kemudian, ini kita masukkan langkah yang bagus. Bagaimana dengan tim proyek di lapangan? Apakah tenaga kerja dan alat berat sudah tersedia? Menanggapi tentang tim proyek di lapangan, nah ini boleh kita tambahkan. Bapak Andinya ini kita hapus. Menanggapi tentang tim proyek di lapangan, seperti ini. Bapak Andi menyampaikan, nah ini kita pakai huruf besar. Bapak Andi menyampaikan bahwa tim proyek sudah siap. Ini kita buang tanda kutipnya. Tim proyek sudah siap dan alat berat akan mulai dikirim pekan depan. Dan ini kata kami kita hapus. Selain itu juga, nah kita bisa tambahkan ini ada double ya. Selain itu juga telah menjadwalkan pelatihan safety untuk pekerja pada awal bulan depan. Nah ini. Nah, karena di sini untuk yang kalimat pimpinan rapat ini sudah kita masukkan ke dalam kalimat yang ini bisa kita hapus. Nah, seperti ini kita hapus. Selanjutnya, karena di sini ada poin 1 dan poin 2 ini adalah tanggapan dari Bapak Andi, kita juga bisa menuliskan di sini ini sebagai bagian dari Bapak Andi. Nah, di sini ya. Bapak Andi menanggapi pertanyaan dari pimpinan rapat mengenai rencana mitigasi terkait kenaikan harga baku. Bahwa, nah di sini Bapak Andinya kita tuliskan di depan ya. Menanggapi seperti ini. Pertanyaan dari pimpinan rapat mengenai rencana mitigasi. Bapak Andi menyampaikan bahwa, nah ini boleh kita tuliskan, kita hapus.
Bapak Andi menanggapi pertanyaan dari pimpinan rapat mengenai rencana mitigasi terkait kenaikan harga bahan baku bahwa masih mencari alternatif supplier dan seterusnya. Menanggapi tentang tim proyek di lapangan, Bapak Andi juga menyampaikan, ini bisa kita tambahkan juga, bahwa tim proyek sudah siap dan alat berat akan mulai dikirim bulan depan. Selain itu, juga, ini ada kata juga, ini kata juga, kita boleh hapus salah satunya. Jangan menggunakan dua kata yang sama dalam satu paragraf. Kalau itu tidak kita perlukan, ya. Menanggapi tentang tim proyek di lapangan, Bapak Andi menyampaikan bahwa tim proyek sudah siap dan alat berat akan mulai dikirim pekan depan. Selain itu juga telah menjadwalkan pelatihan seperti untuk bekerja pada awal bulan depan. Nah, seperti ini. Ini pandangan umum yang kedua. Kemudian yang ketiga, di sini ada Ibu Fitri. Ma, Pak, Bima, dan seterusnya, apa kontrak? Nah, kemudian di sini, karena ini ada pertanyaan, berarti kita rubah redaksi yang ada di sini ya, Ibu Fitri. Kita lihat Ibu Fitri, ini Ibu Fitri Handayani. Kita tambahkan ya di sana, ini. Nah, kita kopikan Ibu Fitri. Nah, di sini. Ini, Ibu Fitri Handayani, staf administrasi. Ini kita hapus. Menanyakan. Nah, ini. Menanyakan tentang kepastian. Karena di sini memastikan, ini kita ganti dengan kepastian. Kepastian, apakah kontrak dengan supplier utama sudah ditandatangani? Jika belum, beliau bisa membantu memprosesnya. Nah, ini kita ganti kata saya, kita ganti dengan kata beliau. Bisa membantu memprosesnya, tanda kutipnya kita hapus. Seperti ini. Kemudian selanjutnya Bapak pimpinan rapat, kontrak belum ditandatangani tetapi prioritas kami adalah dan seterusnya. Nah, ini kita pakai tanda violet seperti ini. Nah, pimpinan menanggapi, ini kita tambahkan menanggapi bahwa kontrak belum ditandatangani, ini kita buang seperti ini. Kontrak belum ditandatangani tetapi prioritas adalah supplier beton. Nah, ini kita hapus kaminya. Silakan Anda koordinasikan dengan tim hukum untuk memproses secepatnya. Nah, kata silakan ini kita ganti. Pimpinan rapat menanggapi bahwa kontrak belum ditandatangani tetapi prioritas adalah supplier beton. Oleh karena itu, pimpinan minta Ibu Fitri untuk koordinasi dengan tim hukum untuk untuk mempercepat prosesnya. Di sini kita ganti. Dan mempersilahkan kemudian silakan ini kita hapus kepada Ibu Fitri untuk koordinasikan dengan tim hukum untuk mempercepat prosesnya. Ini kita hapus tanda kutipnya. Nah, seperti ini. Yang ketiga. Berikutnya yang keempat, Ibu Anita. Saya juga ingin mengusulkan. Nah, Ibu Anita kita coba lihat di sini. Ibu Anita Sari ini kita tulis secara lengkap ya. Ibu Anita Sari, kita tambahkan Anita Sari. Atau ini kita copy seluruhnya seperti ini. Kemudian mana tadi ini? Ibu Anita. Ibu Anita Sari, manajer keuangan. Nah, ini kita hapus. Juga ingin, nah ini saya, kita ganti, kita hapus. Juga ingin mengusulkan pengadaan software manajemen proyek untuk memantau progres secara lebih efektif. Ini akan membantu mengontrol keanggaran dalam timeline. Nah, ini kita hapus. Nah, seperti ini. Berikutnya, untuk ini, pimpinan kita ganti dengan violet. Di sini redaksinya kita rubah lagi sama seperti yang pada poin 3 ini tadi, pimpinan rapat menanggapi. Nah, di sini juga sama ya. Pimpinan rapat menanggapi pula bahwa, nah ini kita coba ganti.
Nah, ini pimpinan rapat menanggapi bahwa itu adalah ide yang baik. Itu adalah ide yang baik. Sehingga, nah di sini ada kata tolong buat presentasi tentang opsi software yang tersedia. Dan meminta, nah ini tanda titiknya kita hapus. Kita ganti dengan kata dan meminta tolong, boleh kita tulis atau boleh tidak ya. Ini meminta tolong untuk dibuatkan dan meminta tolong buat presentasi tentang opsi software yang tersedia, dan ini kita hapus yang akan dibahas. Nah, yang akan sebentar. Nah, seperti ini yang akan dibahas di rapat berikutnya. Selesai sudah. Nah, ini enter. Ini kita masuk ke yang berikutnya. Jika tidak ada hal lain, rapat ini saya tutup. Nah, ini berarti sudah selesai rapatnya sampai di sini. Maka pada bagian acara yang selanjutnya setelah pandangan umum ini, masuk yang ke poin D adalah penutup. Nah, ini kita geser ke kiri. Kita ketikkan penutup. Kita coba tebalkan. Dan kita geser ke kiri. Pada bagian penutup ini, kalimat redaksinya kita akan ganti lagi. Jika tidak ada hal lain, rapat ini saya tutup, maka ini kita hapus. Kita coba ganti ya, kita enter dulu. Kemudian di sini kita akan luruskan dengan di sini. Kita coba, sebentar ini kurang lurus. Oke, di sini kita ganti dengan kalimat rapat ditutup. Nah, ini ada kaitannya dengan pembukaan tadi. Sini ya. Rapat dibuka pada pukul sekian. Nah, sekarang kita coba samakan dengan yang pada bagian pembuka tadi. Di sini kita tutup. Rapat ditutup pada pukul . Nah, untuk pukul berapa ini ditutup, ini akan kita lihat pada agenda rapat. Jadi pada agenda rapat, pekerjaan tugas membuat agenda rapat itu ada waktu pada masing-masing sesi acara. Nah, di sana acara penutup diberikan waktu dari pukul berapa sampai pukul berapa. Nah, jadi di sini untuk rapat ditutupnya pada pukul berapa kita melihat pada agenda rapat ya. Jadi kita sesuaikan, paling tidak rentang waktunya tidak jauh beda dengan yang ada pada agenda rapat. Misalnya di sini saya coba 11.45 misalnya begitu ya. 11.45 WIB. Nah, rapat ditutup pada pukul 11.45 oleh pimpinan rapat. Dengan ucapan, nah di sini rapat ditutup, terima kasih atas kontribusi semua. Nah, ini bisa kita jadikan kalimat berikutnya. Rapat ditutup pada pukul 11.45 oleh pimpinan rapat dengan ucapan terima kasih atas kontribusi semua, dan harapan seperti ini, dan harapan fokus untuk memulai proyek tepat waktu. Nah, seperti ini. Ini sudah selesai. Untuk kalimat penutupnya seperti ini. Dan pada bagian yang ada di sini peserta rapat maksudnya, ini bisa kita hapuskan. Karena ini tadi hanya sebagai kerpean kita agar kita tidak bolak-balik melihat ke lembar soal. Ya, kita hapus. Nah, selesai sudah pada bagian badan dari notula rapat. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian kaki notula rapat.
Untuk masuk ke bagian kaki notula rapat, kita akan enter sebanyak 2 kali, 1, 2, dan di sini saya biasanya lebih suka menggunakan tabel ya, karena di sini ada 2 sisi kiri dan sisi kanan untuk letak tanda tangan notula rapat ini. Yang sisi sebelah kiri di sini untuk mengetahui pimpinan, dan sisi sebelah kanan itu adalah notulis. Ya, jadi kita pakai insert, klik tabel, dan kita ambil 2 kolom, 1 baris. Kita klik. Nah, pada sisi sebelah kiri yang ada di sini, kita akan ketikkan mengetahui pimpinan rapat. Kemudian di sebelah kanan, di sini nama kota dan tanggal. Tadi di sini alamatnya kita coba lihat Probolinggo ya. Kemudian tanggalnya 15 September. Saya copy paste saja di sini ya. Jadi tanggalnya adalah sama dengan tanggal pelaksanaan rapat. Ini saya awali dengan nama kota. Probolinggo, ini P. Nah, Probolinggo. Kemudian ini saya buat centering saja. Seperti ini. Kemudian kita enter. Di sini notulis. Enter sebanyak 3 kali. Kemudian kita tuliskan nama kita sebagai peserta rapat. Jadi notulisnya adalah kita sebagai, maksudnya peserta uji kompetensi ya. Notulis, kita tuliskan nama kita, misalnya nama saya ya. Nah, seperti ini. Dan ini nama pakai huruf seperti ini. Berikutnya, mengetahui pimpinan rapat. Siapa pimpinan rapat? Nah, tadi pimpinan rapatnya ada di peserta tadi. Sudah terlanjur kita hapus. Kita bisa lihat pada bagian atas. Di manajer, ini Bapak Bima Agung tadi ya. Bapak Bima Agung Prasaja. Langsung dari sini. Kita copy, kita letakkan di bagian ini. Ini kita enter. Ini, kemudian kita tuliskan ini, kita enter. Nah, di sini Direktur Proyek Bima Agung Prasaja, boleh kita tambahkan garis bawah. Ini juga kita bisa tambahkan garis bawah. Mengetahui pimpinan rapat, ini boleh kita enter juga seperti ini. Ini pakai huruf depannya kapital seperti ini. Nah, ini kemudian untuk ini boleh di bawahnya ini kita tambahkan nomor peserta kita, misalnya 000 seperti itu. 1 misalnya ya, nomor peserta kita. Nah, selesai. Kemudian jangan lupa untuk garisnya ini kita hapus. No border. Nah, hasilnya centering kanan dan kiri. Dengan demikian maka selesai sudah pekerjaan kita membuat notula rapat. Mulai dari bagian kepala notula, terdiri dari kop surat, identitas, kemudian pada bagian badan, terdiri dari pembukaan, laporan divisi, pandangan umum, penutup, dan kaki surat. Seperti ini. Boleh ditandatangani, boleh tidak seperti ini. Maka selesai sudah pekerjaan kita membuat notula rapat. Nah, setelah kita merasa yakin bahwa pekerjaan ini sudah benar-benar sesuai dengan yang dimaksudkan pada lembar naskah soal, bahwa kita sudah membuat dengan baik dan benar, maka kita bisa menyimpan dokumen ini ke format PDF seperti yang diminta di dalam naskah soal. Kita masuk ke bagian file di sini, kita save as, kita klik, kemudian masuk save as, kita tempatkan di folder yang sudah kita siapkan.
Nah, di sini sudah kita akan tempatkan. Jangan lupa karena ini akan disimpan dengan menggunakan PDF, cari pilihan tipenya. Kita cari di sini ada pilihan tipe PDF. Kita tinggal save. Inilah format PDF dari tugas yang sudah selesai kita kerjakan. Kita bisa lihat mulai dari bagian atas sampai ke bagian bawah, bagian kaki. Nah, seperti ini. Selesai sudah, kita membuat notula rapat. Dengan selesainya kita membuat notula rapat ini, maka selesai pula pembahasan pada video kali ini, yaitu membuat notula rapat. Terima kasih untuk semuanya sudah belajar bersama saya, Ibu Dea Astuti. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Semoga materi pada video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.